sosok yang tangguh, sosok yang kuat. Mereka seorang ibu, mereka harus meninggalkan anak, keluarga, ya kan. Mereka punya daya juang yang kuat, Mas, untuk bisa memperbaiki hidup. Hingga nanti mereka keluar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya masuk sini jujur sedih. Itu pertama kali saya rasakan sedih luar biasa. Ya, setelah saya masuk di sini bergabung sama teman-teman, ya teman-teman kan banyak juga latar belakang, mulai terbiasa. Step by step saya ikutin mereka. Kita punya kemampuan yang dulu kita nggak punya, jadi bisa. Itu yang harus kita milikin setelah kita pulang nanti gitu. Dan saya pengen nanti ke depan tidak melakukan kesalahan untuk kedua kali, itu aja. Kemandirian itu terbangun, kita percaya terbangun dapat dibangun di mana saja. Meskipun dari balik jeruji, dan ini kisah yang real gitu ya. Jadi di sini tentu ada rasa kebanggaan dari para warga binaan, lalu rasa percaya diri dan juga rasa bahwasanya aku berdaya loh. Aku berdaya. Kalau dulu mungkin aku dianggap sebagai beban atau bahkan dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat gitu kan. Aku berdaya loh di sini. Potret mengunjungi kota Jambi. Kota yang berdiri di tepi aliran Sungai Batanghari ini menyimpan pesona sejarah dan warisan budaya yang kuat. Jambi adalah rumah bagi beragam karya seni yang tumbuh dari kearifan lokal. Salah satunya batik, menjadi identitas masyarakat Jambi yang masih terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Siapa yang menyangka keindahan kain-kain batik ini lahir dari balik jeruji besi? Dari sebuah tempat yang kerap dianggap kelam, justru memancarkan cahaya harapan dan semangat baru. Ya, kain-kain batik ini merupakan sebuah karya tangan-tangan terampil para Sri Kandi, warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Dari selembar kain mereka turut melestarikan, menata kembali kehidupan, menghidupkan lagi harapan, menjadi pribadi yang penuh kemandirian. Data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2018 menyebutkan, Provinsi Jambi sempat menduduki peringkat keempat sebagai provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Dari data tersebut, sekitar 80% penghuni lapas perempuan yang ada di Jambi terlibat kasus narkoba, dan sebagian besar diantaranya merupakan residivis. Situasi ini tidak lepas dari tekanan sosial dan ekonomi. Stigma negatif terhadap mantan narapidana, ketidakpastian mental, hingga kurangnya keterampilan kerja. Faktor inilah yang membuat banyak dari mereka akhirnya kembali terjerat kasus yang sama. Berangkat dari masalah ini, Pertamina EP Jambi Field bersama Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi memulai program pemberdayaan masyarakat. Sebuah langkah reintegrasi warga binaan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian.
Sebelumnya, Pertamina EP Jambi Field juga telah berhasil melakukan intervensi sosial melalui program pemberdayaan masyarakat yang mengubah kampung narkoba di Desa Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, menjadi kampung bersinar atau kampung bersih tanpa narkoba. Akhirnya dari situ kami berangkat untuk mereplikasi program yang kita kembangkan di Kampung Legok, yaitu program batik serumpun berlian menjadi batik kejora di Lapas 2B Perempuan Jambi, kurang lebih seperti itu. Semangat yang sama kembali dihidupkan di balik tembok Lapas Perempuan kelas 2B Jambi. Melalui pembentukan kelompok bernama Batik Kejora, warga binaan pemasyarakatan dibekali sebuah keterampilan yang menjadi warisan budaya kebanggaan Indonesia. Keberlangsungan program ini tidak terlepas dari peran Ria Rahmawati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja, yang sejak awal mendukung program kemandirian ini. Nah, dari situlah Pertamina menggandeng kita, mulai kerjasama. Awalnya itu kegiatan kita itu di bidang batik tulis pewarnaan alami waktu itu awalnya. Jadi memang kita, warga binaan kita itu memang belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan batik waktu itu. Jadi memang dari nol sama sekali. Sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore, gedung Balai Latihan Kerja ini menjadi pusat aktivitas dan kreativitas para warga binaan. Disinilah mereka belajar keterampilan membatik dari nol. Mulai dari membuat pola, mencanting, hingga proses pewarnaan. Mereka mempelajarinya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setelah berproses selama 5 tahun, warga binaan telah berhasil menelurkan 7 karya batik khas Jambi. Motif-motif ini sudah mendapat hak kekayaan intelektual atau haki. Seperti Jembatan Angsoduo, batik resam, dan yang paling ikonik, batik Corona. Untuk satu helai kain batik, dibanderol dengan harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Jadi berprogres lah ya dari 2018, 2019. 2019 terus 2020 sempat stuck kan karena COVID ya. Karena di 2020 itu mereka itu apalagi kita lockdown kan, tidak ada kunjungan keluarga, terus juga tidak ada kunjungan dari pihak lain, tamu ataupun segala macam kita nggak ada waktu itu. Jadi memang benar-benar terisolasi kan kita warga binaan ini. Nah disitulah mungkin kreativitas mereka itu muncul, berkembang gitu kan. Jadi muncullah ide-ide motif-motif batik, yaitu salah satunya motif Corona itu. Nah itulah motif pertama yang diciptakan oleh warga binaan kita. Seperti yang diungkapkan Evi Amir Samsudin dan tim Second Chance Foundation dalam bukunya yang berjudul Arts in Prison atau Seni di Dalam Penjara, bahwa seni benar-benar menjadi transformator untuk membangun rasa percaya diri, kemandirian dan semangat warga binaan untuk memulai kembali kehidupan. Inilah yang dirasakan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan kelas 2B Jambi. Kunjungan potret ke Lapas Perempuan kelas 2B Jambi meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Dari balik jeruji, kami justru menemukan semangat, harapan, dan inspirasi yang luar biasa dari warga binaan. Mereka tidak hanya belajar keterampilan baru, tetapi juga belajar untuk memulai kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik. Iya, berarti kalau Ibu sendiri sejauh ini udah bisa ngapain aja kalau untuk berkegiatan di BLK, Bu? Saya kemarin spesialisnya kan memang di batik. Saya dari pertama masuk dulu mola dulu. Dari mola saya belajar nyanting. Sudah belajar nyanting, saya belajar nembok. Sudah nembok belajar warnain. Sudah bisa itu baru saya belajar buat aksesoris. Berarti udah ngejahit sekarang? Iya, ngejahit. Wah, luar biasa. Jadi ada banyak sekali keahlian yang Ibu dapatkan selama di
bina di sini Iya. begitu ya Bu ya. Gimana sih Bu perasaannya hari-hari ngejalanin dengan banyak aktivitas seperti ini? Yang pasti nggak terasa waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kemampuan yang dulu kita nggak punya, jadi bisa. Itu yang harus kita milikin setelah kita pulang nanti gitu. Karena kan kita nih backgroundnya beda-beda kan Mas. Betul, betul. Kalau Ibu sendiri secara pribadi nanti setelah dari sini nih, dengan soft skill yang Ibu punya, ini akan kepikiran mau ngapain sih Bu nanti? Kalau punya duit sih buka usaha, kalau punya uang kan gitu. Oke, usaha apa kalau boleh tahu? Kalau kita punya batik, apa salahnya sih kita buka dulu kecil-kecilan gitu. Iya, jadi memang kepikirannya nanti Pengen mencoba kan. ngebatik. Setiap helai kain yang tercipta bukan sekedar karya, melainkan lembaran wastra yang syarat makna dan harapan baru. Jadi selama di lapas ini kalau boleh saya tanya ke Ibu secara pribadi tentang apa yang mungkin Ibu rasain di sini dan bagaimana mungkin Ibu nanti setelah keluar ya memulai kembali kehidupan, melupakan menjadikan tempat ini sebagai wadah untuk refleksi begitu ya. Seperti apa? Seperti apa Ibu melihat bahwa hari ini Ibu ada di sini dan nanti ke depannya Ibu akan seperti apa? Sedih lah kan. Saya masuk sini jujur sedih. Itu pertama kali saya rasakan sedih luar biasa. Ya, setelah saya masuk di sini bergabung sama teman-teman, ya teman-teman kan banyak juga latar belakang, mulai terbiasa. Step by step saya ikutin mereka. Akhirnya saya bisa bertahan di sini cukup lama dan saya pengen nanti ke depan tidak melakukan kesalahan untuk kedua kali, itu aja. Kepada Potret, ibu warga binaan ini juga bercerita. Maret 2026 adalah hari yang amat ia nantikan. Karena pada hari itu ia akan menghirup udara bebas, keluar dari lapas, dan melanjutkan hidup dengan pandangan yang lebih luas. Nanti setelah keluar, nggak apa-apa Bu. Setelah nanti Ibu memulai kembalilah kehidupan, restart lagi nih begitu ya Bu. Apa yang mungkin nanti akan benar-benar Ibu coba perbaiki dan lakukan nanti di kehidupan Ibu yang katakanlah pertama sih Ibu. Kita perbaiki diri kita dulu, jadi lebih baik, itu dulu satu. Kedua saya perbaiki dengan keluarga. Ketiga saya mencoba hidup baru dari ini. Jadi apa mungkin nanti yang pengen Ibu tinggalkan juga buat teman-teman warga binaan yang lain di sini dengan Ibu yang udah punya banyak pengalaman lah ya. Pesan-pesan teman-teman di sini. Satu, ikuti peraturan. Kedua, ikuti apa yang dilakukan kegiatan di sini. Baik kegiatan kemandirian maupun kegiatan kepribadian. Itu wajib kalau saya bilang. Supaya apa? Ketika kita pulang, kita menjadi orang yang baru. Kami melihat adanya perubahan secara sosial, secara psikologis dan emosional dari para warga binaan ini. Jadi warga binaan ini yang sebelumnya mungkin terlupakan atau bahkan mungkin kehilangan harapan ya karena berada di balik jeruji penjara. Ketika mereka keluar dari lapas pun tidak tahu mau mengerjakan apa, akhirnya jadi seperti kehilangan arah seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan ini mereka tersalurkan emosionalnya, psikologisnya gitu kan, dan juga memiliki keterampilan-keterampilan baru. Mereka juga saling bekerja sama satu sama lain. Sebuah karya seni yang dibuat dengan hati pasti akan menemukan jalan yang dinanti. Seiring dengan kualitasnya yang semakin teruji, batik karya warga binaan kian diminati. Tentunya kualitasnya yang harus kita jaga. Nah, salah satunya mungkin kami kan sering mengadakan pelatihan juga Mas. Jadi pelatihan itu kan mengundang para pengrajin batik yang lain. Nah, disitulah kami istilahnya kami upgrade ilmu, kami ambil ilmu dari pengrajin batik yang lain, baik dari di lokal, pengrajin lokal maupun pengrajin dari luar, dari Jawa gitu. Makin kesininya saya lihat perkembangannya makin bagus dan juga dari pimpinan-pimpinan kita dari pusat, dari Jakarta, dari kantor wilayah itu juga melihat kan, oh di lapas perempuan ini ada kegiatan batik tulis ini. Nah, mulailah kita dikenal, mulailah produk-produk kita itu dilihat dan mulai dipamerkan produk kita. Puncaknya pada tahun 2022 diadakan fashion show bertajuk Ekspresi Suara di Balik Jeruji yang melibatkan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia Jambi. Acara ini menarik perhatian nasional, termasuk Ibu Negara waktu itu Iriana Jokowi dan Oase Kabinet Indonesia Maju.
Berkat acara ini, pesanan batik dari berbagai instansi terus berdatangan hingga saat ini. Di tahun 2022 juga kita ada dapat kunjungan juga oleh Ibu Presiden waktu itu ya, Ibu Iriana Jokowi beserta ibu-ibu menteri yang tergabung dalam OASE ya. Jadi mereka berkunjung ke sini melihat hasil-hasil karya produk-produk dari warga binaan kita. Dan alhamdulillah kita dapat apresiasi dari mereka kan. Dan juga mereka juga tidak menyangka lah kalau di lapas ini ada kegiatan pembinaan yang sedemikian rupa. Setelah melewati proses yang cukup panjang, para Srikandi Wastra ini kini dapat menikmati hasil dari ketekunan mereka. Pada tahun 2024, Batik Kejora meraup omset sekitar 28 juta rupiah. Sedangkan tahun 2025, per bulan September, mereka berhasil meraup omset sekitar 27 juta rupiah. Kemandirian itu terbangun, kita percaya terbangun dapat dibangun di mana saja. Meskipun dari balik jeruji, dan ini kisah yang real gitu ya. Jadi di sini tentu ada rasa kebanggaan dari para warga binaan, lalu rasa percaya diri dan juga rasa bahwasanya aku berdaya loh. Aku berdaya. Kalau dulu mungkin aku dianggap sebagai beban atau bahkan dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat gitu kan. Aku berdaya loh di sini. Mungkin aku jauh dari keluargaku gitu ya, tapi aku bisa mengirimkan apa yang menjadi hasil karya aku dari dalam lapas. Keberhasilan program pengembangan masyarakat ini juga mendorong pembentukan unit pelatihan lain. Dan kini Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi menjadi inspirasi bagi lapas perempuan lainnya dalam mengembangkan program kemandirian yang berkelanjutan. Dan alhamdulillahnya multiplier efek yang kami rasakan juga adalah program pengembangan atau pelatihan yang dilaksanakan di Lapas 2B ini juga semakin berkembang. Tidak hanya di batik, tapi juga di program-program lain yang juga disupport oleh BLK sendiri, BLK-nya Lapas dan juga dari pemerintahan. Jadi selain dari kegiatan dari batik, ada juga tata boga, ada juga perikanan, pertanian, peternakan, dan juga ada juga salon. Jadi keterampilan jadi macam-macam nih. Ada salon juga, ada juga kerajinan. Karena memang sudah Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi itu sudah banyak kegiatannya. Dan saya rasa itu ilmu yang sulit didapat ketika kita berada di luar. Dari tahun 2019 hingga September 2025, terdapat sedikitnya 100 orang warga binaan yang telah mengikuti dan merasakan dampak positif dari program pemberdayaan masyarakat ini. Salah satunya adalah warga binaan pemasyarakatan asal Jambi yang kini telah bebas. Ia berhasil menerapkan keterampilan yang ia dapat selama di lapas ke dalam kehidupannya. Kini ia bahkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada salah satu warga binaan kita, mantan dari sini. Dia waktu di sini, kerajinannya dia batik. Terus setelah dia keluar, dia kan di BLK juga ya, mungkin dia belajar juga bagaimana membuat kue. Jadi dia merekrut tetangga-tetangga sekitar rumahnya itu terima orderan. Jadi setiap lebaran itu dia terima orderan gitu. Jadi merekrut pekerjanya itu dari tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Kami melihatnya tidak semata-mata pemberdayaan ekonomi, namun juga ada pemberdayaan sosial dan juga psikososial di sini. Dengan membatik beliau merasa lebih tenang, merasa mendapatkan outlet ya untuk penyaluran emosinya, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekannya. Walaupun beliau tidak langsung berkecimpung di dunia batik ya, beliau mengakui bahwasanya pengalaman beliau ketika di dalam penjara, di dalam lapas itu membatik itu memberikan pengalaman spiritual yang berbeda. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata. Dukungan tujuan terhadap pengembangan yang berkelanjutan, menjadi penyedia pekerjaan yang layak, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan dan pemberdayaan perempuan. Jadi sosok perempuan itu kalau dibilang itu sosok yang tangguh, sosok yang kuat. Mereka seorang ibu, mereka harus meninggalkan anak, keluarga ya kan. Untuk saat mereka menjalani pembinaan di sini itu mereka harus meninggalkan itu. Tapi mereka punya daya juang yang kuat, Mas, untuk bisa memperbaiki hidup, memperbaiki keluarga sehingga nanti mereka keluar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
PT Pertamina itu dia mempunyai konsistensi ya untuk melakukan setiap kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi mereka akan melakukan itu dari awal sekali hingga akhir sekali. Jadi dari hulu hingga hilir. Jadi memang tapi mereka continue terus menerus sehingga kita itu memang menjadi pihak yang mandiri ya. Tentunya Pertamina sadar ya sebagai suatu bentuk usaha, kami juga bagian dari masyarakat. Kami ingin apa yang kami lakukan ini kami kembalikan langsung ke masyarakat. Kami ingin membawa perubahan, kami ingin membawa dampak, dan kami ingin menjadi suatu legacy yang dirasakan oleh masyarakat bahwasanya kami menyentuh problem-problem yang mungkin terlupakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Seni menjadi sumber motivasi universal dalam membangkitkan kemandirian. Dari balik tembok yang dulu membatasi, lahir karya yang memerdekakan. Melalui batik Kejora, tangan-tangan Sri Kandi perubahan ini tak hanya menorehkan warna di atas kain, tetapi juga menulis ulang takdir mereka. Tentang harapan, kemandirian, juga tentang bagaimana seni budaya leluhur dapat menjadi energi membangun Indonesia lebih baik.